Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk setiap kasih setia Tuhan yang Tuhan tunjukkan dalam perjalanan hidup kami. Untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Setiap kami mengalami pengalaman iman bersama Tuhan dalam menjalani kehidupan. Terima kasih untuk kebersamaan kami pada saat ini. Di hari Minggu, Tuhan mengumpulkan kami menjadi satu dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Kami semua sebagai bagian dari jemaat GKJ Progosari bersama-sama beribadah, meskipun kami tidak dapat bersama secara ragawi. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami yang utuh ke dalam cinta kasih Tuhan. Hidup kami pribadi lepas pribadi, ke dalam pemeliharaan Tuhan yang penuh dengan cinta kasih dan kesetiaan. Tuhan mengetahui setiap pergumulan hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kiranya Allah menolong kami tepat pada waktunya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mengangkat kami dari kejatuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk gereja kami. Tuhan memelihara setiap umat yang menjadi bagian dari gereja ini. Berdoa bagi gereja-gereja di Semarang, bahkan gereja-gereja di seluruh Indonesia yang tengah mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan baru. Berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sedang berjuang bersama-sama untuk menghadapi pandemi virus corona ini. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah seluruh rakyat Indonesia, berikan kekuatan baru, sehingga virus ini tidak lagi dapat menang atas kami, tetapi kami dapat mengalahkan, karena kasih setia Tuhan menyertai kami. Berdoa untuk tim medis, rumah sakit, puskesmas dan tempat-tempat pengobatan lainnya. Tuhan pakai untuk menjadi sarana kasih setia Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan terjadi. Dan saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, sehingga apa yang kami dengar sungguh-sungguh berasal dari Tuhan dan menjadi kekuatan baru bagi setiap kami. Demi Kristus Yesus. Amin. 3. Mari bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari Matius 11. Matius 11 ayat 25 sampai 28. Bahkan nanti ditambah 2 ayat 29 dan 30. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Bapa, mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, membaca, mau menerima firman Tuhan dan memegangnya dalam kehidupan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, ajakan juru selamat ini juga untuk kita semua. Untuk kita semua. Tuhan Yesus yang adalah anak Allah mengajak setiap kita untuk datang kepadanya. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang mampu melakukan apa saja, bukan kita yang mampu untuk memperoleh apapun, untuk kuat menghadapi apapun, tetapi kepada setiap kita yang merasa lemah, yang merasa tidak kuat menghadapi kehidupan, yang merasa kecil, yang merasa tidak mampu dengan kekuatan sendiri menghadapi kehidupan. Ajakan itu diperdengarkan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, dalam menjalani kehidupan, betapa beratnya masalah silih berganti, persoalan datang dan pergi, dan ada beban yang begitu berat kita tanggung. Bersyukur dalam situasi yang lemah tersebut ada ajakan menyapa kita. Marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, kita datang kepada Tuhan Yesus, menyerahkan segenap beban kehidupan kita, karena kita merasa kita tidak sanggup, karena kita merasa aku kecil di hadapan Tuhan. Maka Tuhan di dalam anaknya Yesus Kristus akan merangkul kita, akan mendekat kepada kita, memberikan kelegaan, memberikan semangat baru, memberikan pengajaran bagaimana menjalani hidup. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Mari kita belajar kepada Tuhan Yesus, bagaimana Dia menghadapi kehidupan yang juga berat, tetap bersandar kepada Allah, meyakini kasih Allah, dan kemudian menjalani kehidupannya dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, berserah penuh pada karya cinta kasih Allah. Marilah kita dengar ajakan Juru Selamat. Marilah datang kepadanya dengan segala beban yang ada. Mesti kita akan mendapat kelegaan. Marilah belajar kepada Tuhan Yesus yang berserah penuh kepada Bapa. Kita boleh menyerahkan hidup kita secara penuh kepada Allah kita dan menjalani kehidupan dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan.
Sungguh kami merasakan kelegaan ketika kami mendengar ajakan Sang Juru Selamat kami, ajakan yang datang untuk setiap kami yang lemah, yang kecil, yang tidak mampu menghadapi kehidupan. Kami datang kepadamu ya Juru Selamat dengan segala beban kehidupan. Kami berserah penuh kepada karya cinta kasih-Mu di sepanjang hidup kami. Karena kami yakin Engkau akan memberikan kelegaan pada kami. Engkau akan memberikan kekuatan pada kami di dalam kami menjalani kehidupan, di dalam kami memikul kuk yang Tuhan pasang pada kami. Terima kasih demi Kristus Yesus yang mengasihi kami berdoa. Amin. Mari berdiri bersama-sama dengan saudara seiman di segala tempat dan segala zaman. Mari kita perbarui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kafir. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.